Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Bibi Aryani, bertugas sebagai moderator di sini untuk memimpin presentasi kali ini. Dan di sini kami juga akan mempresentasikan tentang penyakit malaria. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri. Ada rekan-rekan saya yang akan juga membantukan mempresentasikan hasil presentasi kami. Yang pertama itu ada saudari Delilai sama Amarana dengan NIM 222 dan Hera Puspita Dewi dengan NIM 222-010-16 sebagai pemateri kedua. dan saya Nur Maulidiana 22-20-10-06 sebagai pemateri ketiga. Dan saya Nur Hikmah NIM 22-10-10-43 sebagai pemateri keempat. Baik, karena saya sudah memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan, langsung saja kepada pemateri satu untuk mempresentasikan makalahnya. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengenalan penyakit malaria. Malaria adalah penyakit penular yang disebabkan oleh parasit atau protozoa dari genus Plasmodium yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Penyebab malaria adalah Plasmodium, termasuk dalam famili Plasmodiae. Parasit ini menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah. Kebiakan seksual Plasmodium terjadi dalam tubuh nyamuk, yaitu Anopheles betina. Selain menginfeksi manusia, Plasmodium juga menginfeksi binatang seperti golongan burung, reptil, dan mamalia. Pada manusia, Plasmodium menginfeksi sel darah merah dan mengalami pembiakan aseksual di jaringan hati dan enterosit. Ada 4 spesies Plasmodium penyebab malaria pada manusia, yaitu Plasmodium vivax yang menyebabkan malaria vivax atau tertina, Plasmodium falciparum menyebabkan malaria falciparum atau tropika, Plasmodium malariae menyebabkan malaria quartana, dan Plasmodium ovale menyebabkan malaria ovale. Falciparum dan malariae merupakan terdapat pada hampir semua negara dengan malaria falciparum terdapat di Afrika, Haiti, dan Papua Nugini, sedangkan vivax banyak di Amerika Latin, di Amerika Selatan, Asia Tenggara, negara Oseania, dan India umumnya terdapat falciparum dan vivax. Dan oval biasanya hanya terdapat di Afrika, di Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi Tengah sampai utara, Maluku, Papua, dan Lombok sampai Nusa Tenggara Timur merupakan daerah endemis malaria dengan falciparum dan vivax. Sekian dari materi pertama, saya serahkan kepada materi kedua. Yang kedua tentang faktor resiko dari penyakit malaria. Secara umum, setiap orang dapat terinfeksi malaria, tetapi ada juga orang yang memiliki kekebalan terhadap parasit malaria, baik yang bersifat bawaan atau alamiah maupun didapatkannya dari orang yang paling berisiko terinfeksi malaria adalah anak balita, wanita hamil, serta penduduk non-imun yang mengunjungi daerah endemis malaria, seperti para pengungsi, transmigrasi, dan wisatawan. Perpindahan penduduk dari dan ke daerah endemis malaria hingga kini masih menimbulkan masalah. Sejak dulu telah diketahui bahwa wabah penyakit ini sering terjadi di daerah-daerah pemukiman baru, seperti daerah perkebunan dan transmigrasi. Hal ini terjadi karena pekerjaan yang datang dari daerah lain belum mempunyai kekebalan sehingga rentang terhadap infeksi virus tersebut. Kemudian, suhu dan curah hujan juga berperan penting dalam penularan penyakit malaria. Biasanya penularan malaria lebih tinggi pada musim hujan dibandingkan kemarau. Air hujan yang menimbulkan genangan air merupakan tempat yang ideal untuk perindukan nyamuk malaria. Dengan bertambahnya tempat perindukan, populasi nyamuk malaria juga bertambah sehingga bertambah pula jumlah penularannya. Selain penularan secara alamiah melalui gigitan nyamuk Anopheles yang mengandung parasit malaria, penularan juga bisa terjadi secara non-alamiah dengan cara yang pertama, malaria bawaan atau congenital, artinya penularan malaria pada bayi baru lahir dan ibu penderita malaria. Terjadi karena adanya kelainan pada sawar plasenta sehingga memungkinkan terjadinya infeksi dari ibu kepada janinnya. Kemudian yang kedua ada penularan mekanik atau transfusional malaria.
Transfusion malaria adalah infeksi malaria yang ditularkan melalui transfusi darah dari donor yang terinfeksi malaria, pemakaian jarum suntik secara bersama-sama atau melalui transplantasi organ. Parasit malaria dapat hidup selama 7 hari dalam darah donor. Biasanya masa inkubasi transfusional malaria lebih singkat dibandingkan infeksi malaria secara ilmiah. Selanjutnya pemateri ketiga saya serahkan kepada materi ketiga. Yang ketiga adalah gejala umum dari penyakit malaria. Umumnya manifest klinis yang disebabkan Plasmodium falciparum lebih berat dan lebih akut dibandingkan dengan jenis Plasmodium yang lain. Sedangkan gejala yang disebabkan oleh P. malaria dan P. oval adalah yang paling ringan. Gambaran khas dari penyakit malaria ialah demam yang periodik, pembesaran limfa, dan anemia. Demam sebelumnya timbul demam biasanya penderita malaria akan mengeluhkan lesu, sakit kepala, nyeri tulang dan otot, kurang nafsu makan, rasa tidak enak di bagian perut, diare ringan, dan kadang-kadang merasa dingin di punggung. Umumnya keluhan seperti ini timbul pada malaria yang disebabkan P. vivax dan P. ovale. Sedangkan pada malaria karena P. falciparum dan P. malaria keluhannya tersebut tidaklah jelas. Demam pada malaria itu bersifat periodik dan berbeda waktunya, tergantung dari Plasmodium penyebabnya. Plasmodium vivax menyebabkan malaria tertiana yang timbul teratur setiap 3 hari. Serangan demam yang khas pada malaria terdiri dari 3 stadium. Yang pertama itu ada stadium menggigil, di mana dimulai dengan kedinginan hingga menggigil. Penderita yang sering membungkus badannya dengan selimut atau sarung, pada saat menggigil seluruh tubuhnya bergetar dan menjadi cepat, tetapi lemah bibir dan jari-jari tangan berdiri. Yang kedua itu adalah stadium puncak demam. Penderita berubah menjadi panas dingin, wajah memerah, kulit kering dan terasa panas seperti terbakar. Frekuensi napas meningkat, nadi penuh, dan berdenyut keras. Sakit kepala semakin hebat, muntah-muntah, kesadaran menurun, sampai timbul kejang-kejang, terutama pada anak-anak. Yang terakhir itu adalah stadium berkeringat. Seluruh tubuhnya berkeringat banyak sehingga tempat tidur basah dan suhu badan turun dengan cepat. Penderita akan merasa sangat lelah dan sering tertidur. Setelah bangun dari tidur, penderita akan merasakan sehat dan dapat makan terus seperti biasanya. Yang kedua ialah pembesaran limfa. Pembesaran limfa merupakan gejala pada malaria kronis. Limfa menjadi bengkak dan terasa nyeri. Pembengkakan tersebut diakibatkan oleh adanya penyumbatan sel darah merah yang mengandung parasit malaria. Yang ketiga itu adalah anemia. Anemia atau penurunan kadar hemoglobin darah sampai di bawah normal sebabkan penghancuran sel darah merah yang berlebihan oleh parasit malaria. Selain itu, anemia timbul akibat gangguan pembentukan sel darah merah di sel-sel tulang. Gejala anemia berupa badan lemas, pusing, pucat, kemudian terkabur, berdebar-debar dan kurang nafsu makan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Saya serahkan kepada pemateri ketiga. Malaria berat. Malaria berat adalah penyakit akibat infeksi paru-paru disertai gangguan berbagai sistem organ tubuh. Kriteria diagnosis malaria berat yang ditetapkan WHO, yaitu adanya salah satu komplikasi seperti malaria tuberkulosis. Infeksi malaria pada ibu hamil dapat menyebabkan anemia pada ibu dan janinnya, dan bayi yang dilahirkan akan mempunyai berat badan rendah. Satu, malaria serval. 2, gatal ginjal akut. 3, demam kencing hitam. 4, anemia berat. 5, gangguan fungsi hati. 6, komplikasi lain. Baik, saya akan melanjutkan materi 4. Selanjutnya itu diagnosa penyakit malaria. Diagnosa malaria dapat sulit dilakukan bila 1. Malaria bukan merupakan penyakit endemi. Petugas kesehatan tidak familiar dengan ini. Petugas kesehatan yang memeriksa dapat lupa untuk mempertimbangkan adanya penyakit tersebut dan tidak meminta dilakukan tes diagnosa. Petugas laboratorium dapat kurang berpengalaman terhadap malaria dan gagal mendeteksi parasit saat meneliti sampel darah dalam mikroskop. 2. Di beberapa area penyebaran malaria cukup besar, sehingga sebagian besar populasi terinfeksi, tetapi penderita tidak sampai sakit. Beberapa pembawa
mempunyai cukup imunitas untuk melindungi dari sakit malaria tetapi tidak dari infeksi malaria. Pada banyak daerah endemik malaria, kurangnya sumber daya merupakan hambatan besar untuk menentukan diagnosa. Petugas kesehatan kurang terlatih, kurang cukup perlengkapan, dan kurang mendapatkan imbalan. Mereka juga harus membagi perhatian untuk malaria dan penyakit lain seperti pneumonia, diare, TBC, dan HIV atau AIDS. Selanjutnya, pengobatan dugaan malaria. Dari pengobatan dugaan malaria ini ada 6. Yang pertama, artesunat sama amodiaquin. Terus yang kedua, dihidroartemisinin plus hiperactivin. Yang ketiga, artemeter plus lumefantrine. Yang keempat, artesunat minus maflecuin. Yang kelima, artesunat minus sulfadoxin pyrimethamine. Yang keenam, artemisinin minus naftoquin. Nah, sebelum saya di sini menutup presentasi kali ini, ada beberapa penyampaian yang dapat saya simpulkan dari materi 1 sampai materi 5. Yang pertama itu tentang pengertian malaria, yang kedua itu faktor risiko dari malaria, dan yang ketiga gejala umum penyakit malaria, yang keempat diagnosa penyakit malaria, dan yang keenam pengobatan dugaan malaria. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi kami tentang penyakit malaria. Adapun kalau teman-teman tidak memahami, silakan bertanya di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.